Saudara, kita bertemu sekali lagi di dalam edisi renungan pada hari ini. Dimanapun saudara berada, kiranya damai sejahtera daripada Tuhan kita Yesus Kristus menyertai saudara semua. Marilah kita berdoa. Buka hati kami Tuhan, merendahkan diri belajar dari kebenaran firman-Mu. Kiranya firman-Mu menguatkan kami ketika kami menghadapi masa-masa yang sukar saat ini dengan penuh pengharapan kepadamu. Dan kiranya firman-Mu dapat menjadi panduan bagi kami untuk terus berjalan dalam kebenaran-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Pembacaan firman Tuhan diambil dari Yohanes 9 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-7. Yohanes 9 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-7, dan saya hanya akan membaca ayat yang ketiga sahaja. Yesus menjawab, orang ini buta bukan karena dosanya sendiri ataupun dosa ibu bapanya, tetapi supaya kuasa Allah boleh dinyatakan dalam hidupnya. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara, di dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam pembacaan dikatakan, ketika dalam perjalanan, Yesus bertemu dengan seorang buta sejak lahirnya. Pengikut-pengikutnya bertanya kepadanya, siapakah agaknya yang berdosa? Dia, orang buta itu, atau ibu bapanya? Yesus menegaskan bahwa keadaan itu bukan disebabkan dosanya sendiri atau ibu bapanya, tetapi supaya kuasa Allah boleh dinyatakan dalam hidupnya. Saudara, pengikut-pengikut Yesus berpendapat bahwa keadaan yang buta itu adalah akibat dari dosa. Nah, ada kalanya kita juga berpikiran seperti itu terhadap seseorang apabila mengalami keadaan yang tidak baik ataupun keadaan yang buruk, sehingga memunculkan perasaan bersalah, tertuduh, bahkan dihakimi. Tetapi perhatikan pikiran dan respon Yesus terhadap keadaan orang buta itu. Dia berkata, keadaan itu justru merupakan alat supaya kuasa Allah boleh dinyatakan dalam hidupnya. Setelah berkata demikian, dikatakan bahwa Yesus meludah ke tanah dan melihat ataupun mencampurkan tanah itu dengan ludahnya. Kemudian dia menyapukan tanah itu pada mata orang itu. Lalu Yesus menyuruh orang itu pergi ke kolam Siloam untuk membasuh muka. Orang buta itu melakukannya, dan ketika dia kembali, Alkitab mencatat bahwa dia dapat melihat. Saudara, di dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika kita diperhadapkan dengan keadaan yang tidak baik, ada kalanya pikiran positif kita boleh menjadi sebaliknya. Pikiran yang positif boleh menjadi negatif. Tetapi faktanya adalah Yesus mampu mengubah berbagai keadaan yang dialami manusia. Yang buta dicelikkan, tangisan menjadi sukacita, kelemahan menjadi kekuatan, penderitaan menjadi pengharapan, dan banyak lagi yang Yesus dapat lakukan. Justru itu, jika pada masa ini saudara sedang menghadapi keadaan demikian, jangan takut ataupun tawar hati. Carilah Dia dalam doamu. Ingatlah bahwa Allah tidak merancang penderitaan. Sebaliknya, rancangannya adalah damai sejahtera dan kehidupan yang penuh dengan harapan untuk kita semua. Saudara, memasuki fase kedua perintah kawalan pergerakan di negara kita, marilah kita belajar berpikir positif menghadapi keadaan ini dengan penuh kesabaran. Pasti ada rancangan Tuhan yang baik di sebalik semuanya ini. Saudaraku di dalam Tuhan, berpikir positif dalam setiap keadaan memampukan kita untuk mensyukuri hari ini dan menghadapi hari esok. Kiranya perkongsian yang sederhana ini menguatkan dan menjadi berkat buat saudara semua.
Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Ajari kami untuk sentiasa belajar berpikir positif menghadapi setiap keadaan, sama ada baik atau sebaliknya. Kiranya firman-Mu menguatkan kami dan kami tetap komited untuk menjadi pewarta firman-Mu walau dimanapun kami berada. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.